Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad Wahirullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad Batinullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad Sirullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad Haqqullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang baik hati, yang insya Allah semuanya dibahagiakan oleh Allah. Ustaz kita, guru kita, Ustaz Ilmi, juga Ibu Hajah Mukarramah yang khususan mengundang dadakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah langsung ditarik ke sini sama Bu Hajah Mukarramah. Dan alhamdulillah saat ini syutingnya lagi kosong, jadi besok udah mulai lagi. Jadi bisa hadir di sini, alhamdulillah Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin yang belum kenal, kita sama-sama dulu panjatkan segala puja dan puji serta persembahan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana kita masih dititipkan nikmat karunia sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga pada sore hari ini kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ini 5 bersaudara laki semua. Saya nomor 3. Yang dakwah juga sama saya itu kakak saya, kakak kandung saya, Kiai Haji Ahmad Hadi Wibawa, yang sering terkenalnya AA Hadi. Itu suaminya artis Cece Kirani. Jadi Cece Kirani Bu, artis itu Bu, nikah sama kakak saya, bukan sama saya. Jadi karena waktu menikah yang di depan wartawan itu saya. Jadi ramenya di foto di tabloid, di infotainment, yang muncul foto itu saya sama Cece Kirani. Karena yang konferensi persnya saya, Ahadi, kakak saya nggak mau dilihat di depan wartawan. Tolong saya yang mewakilin kakak saya. Taunya Ahadi menikah dengan Cece Kirani. Fotonya teman saya. Jadi salah itu Bu ya. Kalau saya, istri saya Bu Sarifah Popi Sakinah binti Habib Said Rusli bin Habib Muhammad Syarif Al-Idrus. Itu istri saya. Jadi alhamdulillah anak saya 2 Bu. Yang pertama Maulana Arsyan Ramdhani sama Alia Nadifah Reza, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita silaturahim yang diberkahi sama Allah. Ini kenapa banyak kamera segala macam Bu? Memang saya ini dari media udah hampir setahun, karena diminta saya membuka channel namanya AA Reza Channel. Selain saya sudah mulai mengisi lagi di Islam Itu Indah di Trans TV, sebelumnya saya di TV One, di Global TV, sama di Metro TV. Alhamdulillah masih eksis lah, masih terlihat. Kalau ibu suka ngeliat TV atau ada saya, mudah-mudahan itu benar saya. Yang pasti saya seringnya kalau di TV Bu AA Reza aja, nggak pakai ustadz, nggak pakai kiai Ibu ya, karena saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya hanya orang hamba Allah yang lagi belajar baik dan belajar benar. Dan alhamdulillah saya dipercaya sama Allah untuk berdakwah, menyampaikan syiar-syiar agama Allah. Karena memang tidak ada niat untuk itu, memang seolah-olah dipaksakan sama Allah. Pesantren kami di Bandung pun namanya Pesantren Al-Musyahadah di Bandung. Kemudian majelis saya di Jakarta namanya Majelis Zikrul Maut, mengingat mati. Serem ya Bu ya. Alhamdulillah dakwah saya masih pakai motor Bu, masih pakai motor besar. Itu bagian daripada dakwah saya dari 2006.
Alhamdulillah, waktu pertama kali saya syiar itu di Metro TV, itu pakai motor besar, Ustadz yang pakai motor dakwahnya. Makanya orang tahu saya ini Ustadz biker. 3 tahun yang lalu saya kecelakaan, dan akhirnya saya dikomakan sama Allah. Saya dibawa ke alam yang beda dari alam dunia, dan akhirnya saya dibangunkan lagi, dan sampai sekarang saya bisa bertatap muka dengan itu. Jadi sudah dihidupkan lagi saya. Mudah-mudahan saya dihidupkan sama Allah masih ada manfaat buat banyak orang. Ibu-ibu nebara rager yang baik hati tidak sombong, mengingat dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ayah saya waktu itu di rumah sakit ketemu sama saya. Ayah saya ulama, Bu, almarhum Kiai Haji itu bagus Muhammad Nikmat Rahmatullah. Tahu-tahu waktu itu menyampaikan kepada saya, Den, panggil saya Den Dija, nanti kalau acara-acara ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada kumpulan-kumpulan, padahal saya belum jadi ustaz, belum jadi apa. Di situ cuma mengingatkan hikmah. Halo? Sponsor. Takutnya anaknya kangen, suaminya kangen. Ayah saya almarhum menyampaikan begini, Bu, Den, nanti kalau ada acara-acara maulid, kumpul-kumpul orang ngobrolin Allah, ngobrolin Rasulullah, ngobrolin agama, itu ada 4 keuntungannya. Apalagi di maulid, kata ayah saya. Apa, Pak? Yang pertama, biar kita tahu siapa Nabi kita ini, siapa Rasulullah itu, junjunan kita ini siapa, lahirnya di mana, kondisinya seperti apa. Ditazkirah, oh Rasulullah itu lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, tepatnya 20 April 571 Masehi. Ya. Kemudian terlahir itu dalam keadaan sudah yatim karena 2 bulan di kandungan Bunda Aminah, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Jadi belum lahir aja udah yatim Rasulullah. Ya litazkirah, biar kita tahu nih siapa Rasulullah, nih Nabi yang kita sering salawatkan, kita sebut-sebut, yang kita cintai ini gitu. Biar kita merasakan, tahu sejarah. Makanya Rasulullah begitu sayang sama anak yatim karena terlahir dalam keadaan yatim. Sampai Rasulullah nyampe gini, kafil yatim auli gori ana wa huwa katani fil jannah. Siapa yang suka menyantuni, baik, sayang, cinta sama anak yatim, maka dia akan bersamaku di surga bagikan 2 jari ini. Dekat, mengisyaratkan jari telunjuk dan tengah Rasulullah. Saking dekatnya nanti di surga orang yang suka menyantuni anak yatim, baik sama anak yatim, peduli sama anak yatim. Kayak sama Ustadz nih deket banget di surga sama Rasulullah, gimana Bu, bayangkan aja. Rasulullah umur lahirnya hari Senin. Kenapa hari Senin? Rasulullah tuh sering puasa Senin, puasa sunat Senin Kamis. Ditanya sama sahabatnya, kenapa puasa Senin? Di hari Senin aku dilahirkan. Ya, di hari Senin aku diangkat ke langit. Dan di hari Senin pun aku mendapatkan wahyu, turunkannya Al-Quran di hari Senin. Jelas hari Senin Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah Bu, saya kebagian juga Bu. Lahir saya hari Senin, tanggal 12 juga, tapi Mei. Ya, kalau di tanggalan Komaria, saya di Jumadi, di Rabiul Akhir. Ya, bukan Rabiul Awal. Udah kita nih litazkirah biar tahu. Itu ayah saya kok ngasih nasihat saya tuh di rumah sakit. Waktu saya belum jadi apa-apa. Mungkin saya ingat waktu itu saya masih jadi pengusaha, Bu. Tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah. Ayah saya tuh tahu-tahu ngasih nasihat begitu karena beliau ulama memang. Yang kedua, Den, ngasih nasihat di rumah sakit.
Yang kedua, Den, ada yang maulid itu, ada yang acara-acara maulid itu. Yang kedua, lil'ibtillah, agar supaya kita ini mengikuti. Kan tahu ada Rasulullah tuh diturunkan, innama bu'itsu liyutammima makarimah akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini melainkan untuk menyempurnakan. Atiur Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Apa yang harus kita ikuti? Rasulullah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Apa yang disampaikan oleh Allah? Di dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Akhlak anu agung, Ibu, yang agung. Makanya akhlak itu ada 3. Ada akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Ada akhlakul karimah, itu akhlak yang mulia. Naik lagi. Akhlakul azimah, akhlak yang agung. Akhlak yang sedang-sedang biasa-biasa aja, Bu, akhlak yang baik. Apa kata Rasulullah? Ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqa. Yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya seperti apa sih, Bu? Sopan santun, ramah tamah, belas kasih sayang, rendah hati. Punten, Bu, saya duduk ya, bukan saya tidak mau di bawah, karena kaki saya masih ada besinya. Ini titanium nih, ini patah tulang saya, ini juga patah karena jatuh dari motor, kecelakaan. Jadi kalau kelamaan sila rada ngilu, masih ngilu. Jadi maaf, Bu, ya, bukan saya ingin ini, Bu aja, buatan ya, Bu. Rendah hati, orang yang sudah rendah hati teh, Bu, enak kita ngeliatnya, Bu. Apalagi kata Rasulullah, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man taqabbara wada'ahullah. Siapa yang merendahkan hatinya, Allah akan angkat derajatnya. Dan siapa yang meninggikan hatinya dengan kesombongan, maka Allah akan hinakan sehina-hinanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tanda-tanda orang sombong itu apa sih, Bu? Merendahkan orang lain, menentang kebenaran. Ibu mau ngeliat orang tuh kalau sombong gini, nggak ada apa-apa, diam. Senyumnya ke senyum sinis. Ibunya tasnya ibu baru, dia masih lama. Ibu mau baru. Tas asli itu palsu. Palsu itu mah. Tete sombong tapi nggak disekat, tapi kelihatan atuh dah mukanya. Senyum sinis, tahu senyum sinis? Enak nggak kira-kira kita ngelihat? Pada senyum yang manis, Bu, tabassamu fi wajhi akhi sodaqah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Senyum teh sing tulus. Ibu. Nggak enak, Bu, beneran. Ibu ngeliat dompet isinya 100.000, senyum nggak? Kurang 100 mah. 500.000 ada di dompet, senyum nggak? Ada 1 juta di dompet, senyum nggak? Ibu ada uang 1 juta di dompet, ada kotak amal lewat, tetap masih cari receh nggak kira-kira? Ibu, as-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu menjauh daripada musibah bala. As-shadaqatu bal yazzad. Sedekah itu bertambah. Kata Rasulullah, tidak akan, demi Allah tidak akan miskin orang yang bersedekah. Ibu ngeluarin 100.000, dimasukin ke kotak amal.
Gemeter nggak? Kan masih ada 900.000. Manja abil hasanati fal asru amsalihha. Melakukan satu kebaikan aja minimal 10 kali kalau ganti minimal. Apalagi dalam surat Al-Baqarah 261 700 kali lipat. Ini mah uang tinggal 500.000. 100, 100, 100, 50, 20, 10.000. Pas kotak amal lewat, kita dari jauh udah zikirnya apa, Bu? Subhanallah, 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 Subhanallah. Ya, dompet buka. Makanya sekali-kali ibu nubararakeun yang baik hati dan tidak sombong, sekali-kali ngambil dari dompetnya merem. Dicabut sama ibu, set. Kalau keluar yang merah gimana, Bu? Bismillah apa istighfar kira-kira? Kayaknya ibu-ibu ada istighfar. Astagfirullahaladzim. Salah nyabut ini. Berani nggak ibu-ibu sekali-kali? Karena ada jemaah saya, Bu, gara-gara salah nyabut, harusnya 5.000, yang keluar 100.000. Dia supir taksi, Bu, sekarang jadi direktur utama, gajinya lebih daripada 50 juta. Nyabut apa, Bu? Permen, sini. Nggak sengaja. Emang niatnya 5.000. Jadi gini cerita, boleh cerita dikit ya? Kita kan ke jam berapa? 15 menit lagi ya, aku aja. Ustaznya tak ada ngobrol. Ceritanya gini, Bu, dia kan supir taksi. Dia itu mau pulang, tapi dia udah nyimpen uang 100.000 sama 5.000. Tapi hari Jumat dia ingat 100.000 ini istrinya udah bilang, nanti jangan lupa bayar utang sama tukang sayur 100.000, tolong dibawa uang itu. Udah sapuin, Bu, 100.000. Ini sholat Jumat dulu nih ceritanya. Ada kotak amal, di sini dengan 5.000, ya kan? Ada kotak amal lewat set. Subhanallah, 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 subhanallah. Yakin dong, yang sebelah kiri itu yang 100.000 kan? Main ambil aja. Yang 5.000 kan? Yang ini 100.000, diambil yang 5.000, udah yakin. Diambil itu saku, dikeluarin kan yakin, Bu. Pas di depan kotak, kenapa jadi 100.000? Orang kiri kanan ngeliatin, wih supir taksi 100.000, mana ada, jarang-jarang supir taksi 100.000, paling 5.000, 2.000. Getar lah dia, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini kan buat bayar tukang sayur. Udah mau nggak mau malu, kiri kanan udah ngeliatin, udah istighfar bener. Astagfirullahaladzim. Ini namanya sedekah istighfar. Udah, Bu. Halo. Tuh, istighfar, kudu istighfar, Bang. Bu. Pulang kan ke rumahnya, Bu? Pulang ke rumah mau laporan atau mau ngasih uang kan ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya dijawab. Kalau istri yang solehah gimana, Bu? Kalau suami datang tuh gimana? Senyum, cium tangan, kalau di bawah tas ambilin tasnya, kasih air, bener nggak? Ini mah enggak, saking utang nih udah siap-siap mau dibayar. Waalaikumsalam, mana duitnya? Sok dong suaminya, udah tahu dia mau cerita, gini loh, Bu. Ayo, alasan apa lagi? Katanya janji hari ini mau ngasih 100.000. Begini, Bu. Ayo. Harus apa lagi? Tadi aku sholat Jumat salah masukin ke kotak amal. Kata istrinya, kenapa nggak diganti aja ditukar? Kan gampang. Ya nggak tahu bapak tuh pokoknya gemetar aja tuh masukin tuh duit. Kata dia gini, kata istrinya gini. Bapak tahu nggak kita nih miskin? Iya, Bu. Kalau sedekah tuh mikir, Pak. Bayangin suami lagi capek-capek ini nih suruh mikir. Kalau sedekah orang miskin tuh jangan banyak-banyak. Kalau sedekahnya orang miskin banyak-banyak, mikir, Pak. Itu tuh buat bayar utang lagi katanya. Betul sih, Bapak. Anaknya berapa, Bu?
Supir taksi berapa? 7. Itu anaknya lagi ngumpul bu, satu-satu, anaknya gede. Kasih tahu bapak lo. Kalau sedekah tuh mikir. Maksudnya apa bu? Kasih tahu bapaknya. Pak, kalau sedekah tuh mikir. Wah. Anak yang kedua suruh bilang juga. Sampai anak yang 2 tahun bu, disuruh juga. Bilang sama bapak. Sedekah tuh mikir. Pak, sedekah tuh mikir. Masuk ke kamar, rumahnya petakan bu. Jadi rumah tuh rumah ruang tamu, kamar tidur, dapur. Di situ ngumplak, bu. Anak 7. Kontrakan di Jakarta tuh kayak gitu ada, bu. Udah sedih di kamar ngerenung. Tapi dia mau balik lagi kerja, udah keburu pulang. Dia ngambil kartu. Dia kok nyojok-nyojok penasaran yang 5.000 teh. Dia ambil, tau tuh ada kartu nama bu. Dia inget sebelum sholat Jumat dia nganterin orang, penumpang itu sebelum sholat Jumat, ngasih kartu nama, suruh datang ke rumahnya. Bu, pergilah dia bu, ketemu sama nyari alamat ini, nyari alamat 5.000 itu udah pakai ojek aja, zaman dulu mah pakai ojek bukan Gojek. Udah nyari, alhamdulillah ketemu. Dia lihat, kok rumah gede banget. Ada satpamnya, ada pos satpamnya. Dia nanya sama satpamnya, Pak ini bener rumahnya bapak ini? Iya bener. Kenapa mas? Nyari siapa? Ini tadi penumpang saya bapak ini. Masa sih? Iya. Saya suruh datang ke sini. Ya udah saya coba telepon bu dari pos satpam ke rumah. Rumah gedongan bu. Pak ini ada yang nyari pak, supir taksi katanya. Oh iya suruh masuk aja. Masuk ke rumah. Yang penumpang tadi itu taunya orang kaya bu. Ini caranya Allah nih luar biasa. Udah, Pak supir, saya tuh senang tadi disupirin sama bapak. Enak saya disupirin. Anak saya ini mau sekolah kuliah, bisa nggak nyeterin jadi supir anak saya? Gitu. Ya, tapi kan saya masih jadi supir perusahaan pak, supir taksi. Udah berapa gajinya? Berapa ya pak? Udah 3 kali lipat saya bayar. Gajinya 3 kali lipat daripada gaji yang di supir taksi perusahaan. Ya udah kalau gitu saya mau pak, katanya mau. Udah, ya udah jadi ya supir anak saya pagi pokoknya udah standby di sini langsung nganter anak saya kuliah. Pak sebelum pulang boleh nggak saya minjem dulu uang 100.000 aja? Hitung-hitung tanda jadi gitu. Kata si bapaknya, maksudnya apa? Enggak pak, kebetulan istri saya masih ngutang uang 100.000 pak sama tukang sayur. Ya udah nggak apa, tunggu. Masuk kamar bu, diambil uang, gepok 2 juta. Nih tanda jadi kamu jadi supir anak saya ya. Ya Allah pak banyak banget. Udah nih bawa bu. Ya Allah pak makasih pak, makasih udah jadi supir. Pas keluar dianterin bu, dianterin ngeliat ke pagar loh. Bapak nggak bawa motor, nggak bawa apa buat bolak-balik ke sini? Saya nggak punya motor pak. Ya udah itu di garasi, ambil 1 motor buat bawa pulang. Carilah bu di garasi orang gedongan, Ustaz. Motornya nggak ada yang kecil. Motor Harley, motor Kawasaki, yang besar-besar bu, BMW gede-gede motornya. Ada motor yang paling kecil, Kawasaki Ninja 2,5. Itu yang paling kecil, dibawa sama dia. Itu yang paling kecil, udah dia bawa. Dibawa sampai ke kontrakannya lagi. Laporan sama bininya yang lagi ngamuk. Assalamualaikum. Ada yang jawab. Assalamualaikum. Nggak dijawab-jawab. Kontrakannya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran. Dibuka sama bininya. Kirain siapa? Bayangin bu, suami digituin bu. Saking udah keselnya, udah masuk. Bu, sini. Apaan sih? Sini. Ini suami soleh pisan. Kayak Ustadz sih, soleh aja. Ya. Sini. Apaan sih? Dikeluarin duit berapa, Bu? 2 juta.
Ngomongnya udah, ya Allah. Dari mana Pak duit ini? Kan Bapak tadi keluar, Bapak jadi supir buat pribadi tapi digaji 3 kali lipat, dikasih DP nih, uang 2 juta. Ya Allah, ya Allah Pak, Allah baik banget. Dapat duit 2 juta kok ngomongnya Allah baik. Bilang makasih kayak kagak juga ya. Makanya ibu jangan lupa tidak hanya mengucap alhamdulillah, tapi berterima kasih sama orang yang sudah berbuat baik sama kita. Lam yaskurillah malam yaskurinnas malam yaskurinnas malam yaskurillah. Tidaklah disebut orang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang yang sudah baik sama kita. Minimal say thank you, makasih, hatur nuhun. Kalau bahasa Kalimantan Tengah apa? Terima kasih. Sama. Oh ya wis lah. Terima kasih Pak, gitu. Ibu Haja mau karomah ngasih sesuatu, terima kasih Bu Haja, gitu. Jangan kita amat. Dosa. Nggak boleh. Sekecil apapun pemberian dari orang, kita nerimanya dengan tulus. Yang ngasih ikhlas, enak, rela dengan kerelaan. Itu hidup mah enak mah begitu. Terima kasih, hatur nuhun. Sama-sama. Udah. Bu sini, apalagi Pak? Udah beda mukanya. Sini, itu masuk Bu, itu motor dimasukin ke gang, dipaksa sama suaminya biar dia tahu dia punya motor. Disenderin tuh motor, Bu, lihat itu motor. Motor siapa Pak? Ya motor Bang. Dari mana Pak? Itu aku jadi supir dikasih motor buat bolak-balik ke rumah, bolak-balik dari sini ke rumahnya. Ya Allah Pak, Allah baik banget. Terus istrinya nyeletuk apa Bu? Pak, besok sedekah 100.000 lagi ya. Udah ngaji. Ya, tuh gara-gara sedekah istighfar. Cobain makanya. Besok-besok ada kotak amal, merem. Jangan disiapin dari rumah 2.000-an, 5.000-an. Ini mata sudah siapin 5.000-an, 2.000-an. Ini 1.000 sebelah sini. Pokoknya mah merem aja, ambil dompet merem. Kalau gede pasti istighfar pokoknya mah. Kalau kecil, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah pelajaran buat kita ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah pasti memberikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Karena dia pun seolah-olah tidak disangka-sangka mengeluarkan uang yang tidak dalam pikirannya. Betul betul. Ada redangnya. Aduh, Insya Allah udah kasep, ganteng, baik lagi. Ibu ada yang mau jadi mantunya ibu? Udah berkeluarga? Udah diincar. Udah diincar, ayo loh, Ustaz, ayo. Ibu yang baik hati, udah. Lil itiba, ikuti akhlaknya Rasulullah. Ya tadi sopan santun, ramah tamah, belas kasih sayang, rendah hati, dan senantiasa peduli kepada sesama dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ibu punya akhlak yang baik, dicintai sama Allah. Yang membedakan akhlak baik, akhlak yang mulia, akhlak yang azimah itu agung itu apa Bu? Ibu, nih yang membedakan Bu ya, biar ibu naik tingkat ya. Kalau ibu dihina orang, orang tidak suka sama ibu atau sama kita, orang lain tidak suka sama kita. Kalau akhlakul hasanah, akhlak yang baik itu Bu, ibu mampu memaafkan dan melupakan. Kalau ibu punya akhlak yang baik, ada yang tidak suka sama kita, terus ada yang mau zolim sama kita, mau fitnah segala macam. Ibu maafin, ibu lupain. Itu termasuk akhlak yang baik. Tapi naik tingkat ibu jadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ibu mampu memaafkan, melupakan, dan mendoakan orang yang tidak suka sama kita. Tapi kalau mau akhlakul azimah, akhlak yang agung, ibu mampu memaafkan, ibu mampu melupakan, ibu mampu mendoakan, dan ibu bersedekah kepada orang yang tidak suka sama kita.
Bisa nggak kira-kira ibu sama tetangga berantem bikin semur jengkol, kira-kira dikirim nggak? Boro-boro dikirim. Ibu berantem sama tetangga, padahal mau jalan ke depan itu cuma 10 meter, ngebela-belain jalan 100 meter nggak biar nggak ngelewatin rumahnya. Capek nggak? Mending dilihatin juga kagak. Udah biasa aja, maafin, lupain, doain. Itu sampai tahap itu. Kalau kita bersedekah kepada orang yang menghinakan kita, itu yang paling susah, karena Rasulullah mencontohkannya begitu. Rasulullah bu lewat, diludahin, disekat sama Rasulullah mah. Kita diludahin, diapain orang tuh bu? Saya lempar bunga sama pot-potnya. Ibu diludahin, kira-kira senyum nggak? Boro-boro. Rasulullah mah disekal, bu. Jalan. Besoknya ngelewatin tempat itu lagi, diludahin lagi, bu. Senyum lagi Rasulullah. Jalan lagi, karena tahu kata Allah apa? Idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Balas dengan senyuman. Rasulullah nggak ada yang bisa ngalahin makanya ahlaknya, betul nggak Ustaz? Ahlakul azimah, ahlak yang agung dalam diri Rasulullah. Pas besok lagi datang lagi, yang ngeludahin nggak ada, bu. Ditanya sama Rasulullah, sama orang-orang terdekat, siapa yang kemarin yang biasa ngeludahin kok nggak ada ya? Oh, orangnya lagi sakit. Orangnya lagi sakit. Nggak, Rasulullah langsung nyamperin orangnya, pulang ke rumah, bu. Nanya sama Aisyah, kira-kira ada makanan nggak di rumah? Ada cuman roti, gandum ini. Ya udah bungkusin. Buat apa ya Rasulullah? Mau nengokin orang yang sakit. Keren nggak? Nggak ngomongin orangnya itu ngeludahin Rasulullah, enggak tuh. Ditutup aibnya sama Rasulullah. Oh ya udah nih, disiapin makanan, jalan lagi ke tempat orang yang meludahinnya beliau. Diketok-ketok assalamualaikum, nggak jawab-jawab, akhirnya dibukain, kaget yang sakit, bu. Disangka Rasulullah mau menyakiti beliau. Enggak. Aku hanya ingin mengantarkan makanan ini karena tahu dari tetanggamu engkau sedang sakit. Masuk Islam lah tuh orang langsung, bu. Bisa nggak kayak gitu? Maafin oke deh, tapi saya mau jaga jarak aja, boleh nggak? Gitu. Saya jauh-jauh dulu nggak apa-apa, nggak kebanyakan begitu, bu. Lupain aja susah banget. Kenapa sih dia begitu ya? Kan dia baik kemarin sama saya. Kenapa sih dia begitu? Begitu aja mulu. Dia ngomongin sama orang, dulu kan dia baik sama saya. Kenapa sih dia begitu? Gibah. Jadi kita yang dosa, bener nggak? Ingat aja akhlak Rasulullah. Nih Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah ini jadi momentum buat kita untuk memperbaiki kualitas hati dan akhlak kita, bu. Senyum aja pokoknya mah. Ya. Lihat coba Rasulullah di akhir hidupnya. Dari beliau apa? Ngasih makan orang miskin yang buta di pasar, bu, ngasih makan. Tapi yang pengemis buta tua ini, bu, mencaci maki Rasulullah. Karena buta nggak tahu. Yahudi tiap masih makan caci maki Rasulullah, tiap masih makan caci maki Rasulullah. Yang pengemis tua Yahudi ini nggak tahu kalau yang ngasih makan tuh Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah. Maka seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada istrinya, anaknya Sayyidina Abu Bakar tuh Siti Aisyah itu anaknya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Ditanya, wahai Aisyah anakku, ada nggak sepeninggal suamimu Rasulullah, apa yang dilakukan oleh suamimu? Ada nggak ya? Aku mau ngelanjutin. Oh, kalau Rasulullah tuh setiap hari tuh datang ke pasar ngasih makan pengemis tua Yahudi di pasar sampai meninggalnya. Ya udah, aku mau terusin dah. Mau diterusin nih amalannya Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu khalifah. Dibawa tuh makanan tuh ke pasar, ngelihat mana nih orang tua buta yang
Pengemis mana? Oh, lagi teriak-teriak, Bu. Di pasar pengemis lagi teriak-teriak mencaci maki Rasulullah. Bingung kan Sayyidina Abu Bakar, masa sih Rasulullah ngasih makan orang yang mencaci beliau? Tapi nggak mau dia harus nerusin, kan udah janji mau nerusin. Udah Bu, saking keselnya Bu, Sayyidina Abu Bakar ada keselnya juga. Padahal sesabar-sabarnya manusia, tapi kalau dihina junjunannya, nabinya, kekasih Allah, agak naik juga. Kasih makan deh, ini kali kesempatan. Tahu nggak roti Arab Bu, yang keras-keras yang gede-gede? Ya, dipotek Bu, dijejilin ke mulutnya, makan. Ditepak sama pengemis tua ini. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang tiap hari ngasih makan aku. Tahu dia pengemis tua ini, kasar. Yang ngasih makan tiap hari aku tuh orangnya lembut, orangnya baik. Nggak kayak kamu kasar. Wahai pengemis tua, apakah engkau tidak tahu siapa yang tiap hari ngasih makan kamu? Aku tidak tahu, kasih tahu aku. Yang pasti bukan kamu. Orang yang tiap hari engkau caci maki. Sayyidina Abu Bakar yang tidak kuat menahan tangis. Sebegitu hebatnya Rasulullah menerima caci makian, tapi beliau tetap kasih makan orang yang mencaci makinya. Ada yang ngikutin Rasulullah kayak gini. Ini mah kita dihina orang. Akhirnya dia masuk Islam. Tuh caranya. Rasulullah sudah meninggal saja, masih syafaat itu masih mengalir kepada kita umatnya ini Bu. Di dunia aja kita masih dapat syafaatnya Rasulullah karena doanya Rasulullah. Umatku. Nggak mikir keluarganya, nggak mikir istri, nggak mikir anak-anaknya. Umatku. Mudah-mudahan kita semua Bu. Ya, sok berbaik hati sama siapapun. Itu contoh meneladani akhlak Rasulullah tuh kayak gitu. Makanya kalau ada Rasulullah kita mah, aduh pingsan kali Bu kalau ngeliat beliau Bu. Kami bercahaya. Ketiga, lil mahabbah kata ayah saya. Yang ngadain acara maulid agar supaya kalian cinta kepada Rasulullah. Yang keempat, kata ayah saya, lisyafa'ah, biar nanti kita ini dapat syafaat dari Rasulullah. Mahal Bu sahabat Rasulullah. Siapa yang sudah mendapatkan syafaat? Orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Salawatnya Allah kepada hambanya berupa rahmat, dan rahmat itu Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Sing jadi ahli surga sadayana ibu di dia di sini semua. Walau panas-panasan tadi kata Bu Ustazah juga, walaupun panas-panasan, insya Allah ini menjadi penyejuk nanti di alam barzah, penyejuk nanti kita masuk ke dalam surganya Allah. Ibunya, mudah-mudahan tetesan keringat kita ini menjadi tetesan jihad fisabilillah. Ibu berjuang di jalan Allah tidak perlu perjuangan, dah sabar, kudu sabar. Ibu, sabarnya ada berapa Bu? Ada 3. As-sabrun salasah. Yang pertama fasabrun alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua fasabrun ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan. Yang ketiga wasabrun alal maksiat, sabar di dalam musibah itu yang paling ringan Bu. Kita kecelakaan, kita susah, kita miskin, apa segala macam, itu yang paling rendah. Naik lagi derajat, sabar dalam ketaatan. Kayak gini, duduk kayak gini, belajar sabar. Ada yang singsireman, ada yang kesemutan, ada yang encok, ada yang emok, ada yang ngejelonjor. Ini gak kudu sabar, coba sila terus. Aduh, ini sampai diusap-usap, sampai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Awasamul alim.
cenghar deui ibu tos 60 tapi sekarang seolah-olah jadi 20 gitu. Allahumma rabbana a'udzubil basya isfi anta syafila syifa oksifan la yubadiru saqalan. Minta sama Allah disehatkan. Ustaz gitu. Apalagi ibu-ibu nih derajatnya tinggi di hadapan Allah. Ya, ini orang tua saya. Kalau orang tua saya berarti ibu-ibu itu jadi ibu saya. Karena kualitas ininya lebih, makomnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, anggap saya anak ibunya. Biar saya bisa birrul walidain, bisa saya wabil walidaini ihsan, bisa berbuat baik terus sama orang tua. Ya, walaupun saya lagi minta maaf dalam keadaan saya duduk, mungkin yang di atas ini belum tentu lebih baik dibanding yang sedang duduk. Ibunya lagi belajar baik dan benar. Ibu yang beragama yang baik hati. Yang ketiga, wasobr anil maksiat. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ibu mau bikin dosa terjadi, itu sabar yang terbaik. Ibu mau marah nih sama suami nggak jadi, itu sabar yang terbaik. Ibu mau marahin anak nggak jadi, langsung ngadoa sama Allah, ya Allah, semoga anak saya jadi anak yang soleh. Ma doain, ma sumpahin kaya loh. Gitu kalau sumpahin anak deh, jangan anak kurang ajar, anak nggak tahu diri, jadi kurang ajar dan nggak tahu diri. Makanya sumpahin anak deh, sumpahin yang baik-baik. Mama sumpahin soleh kamu, mama sumpahin kaya kamu, berjem kesel. Ya, nggak boleh keluar kata-kata yang tidak baik dari orang tua ke anak. Hati-hati ya punya, karena itu jadi doa. Bager, soleh, solehah, Ibu mau tahu nggak? Mau tahu nggak caranya? Biar anak kita nih, semoga ini doa yang diijabah. Ya, ibu kalau punya anak yang agak-agak bader, agak-agak susah diatur, ibunya, kalau lagi-lagi tidur mau arep-arep bu, buru-buru bu, ditiup ubun-ubunnya bu, ditiup ubun-ubunnya. Nah, baru mau ngomong. Laki yang ditiup apanya yang laki ya? Si bab ibu maya ya, bisa aja kalau cuman nggak pas juga. Suami niup kumaha itu niup kumaha itu. Ini mah anak dulu tenang. Nanti ada bagiannya, tenang aja. Anak setiap Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh atau perempuan soleha gitu. Tiup Al-Fatihah sekali. Amin ya Allah. Gitu bu, cobain bu. Kalau punya anak susah diatur apa sekarang lagi rap-rap di bu, pelan-pelan. Tiup ubun-ubun. Hujamkan ke dalam kolbunya sama ibu. Dibayangin aja. Tiup ubun-ubun hujamkan dalam kolbu. Ya muqallibal qulub, Allah yang muter balik hati. Itu doa orang tua itu nggak bakalan bisa ditolak sama Allah. Ya, terus besoknya tambah bandel. Ya Allah, ingat doa ada doa hikmah. Kadang doa itu belum waktunya buat kita, tapi pada saatnya doa itu akan dijabah. Kita baru ke Allah, ya Allah, ini doa saya yang 20 tahun yang lalu, tapi doa itu tetap dijabah sama Allah. Doa itu yang dijabah hari ini, besok minta hari ini dikasih, ada bu. Besok dijabah ada, seminggu dijabah ada, atau nanti tahun depan ada yang dinantikan. Sampai kita meninggal bu, nggak dijabah juga. Doa itu berlaku buat anak turunan kita. Sampai kita masuk ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat bu, itu doa pun tidak dijabah. Nanti ada satu pasukan bu datang mendatangi kita, dia mengucap salam sama kita. Ingat bu ya, doa semua dijabah sama Allah. Fad'uni astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Pada saat pasukan datang, pada saat kita di akhirat pertolongan, datang segerombolan orang ke kita mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita jawab, siapa kalian? Kami adalah kumpulan-kumpulan doa yang kau minta di dunia, maka kami di akhirat akan memberikan syafaat kepadamu. Makanya doa nu sapu jagatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ditambahin kau Rasulullah, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, dijauhkan dari api. Amin ya Allah. Itu aja karena sudah jam 4. Oh, buat suami. Suami, sebenarnya ada kewajiban suami mah memang harus sayang sama istrinya. Karena kata Rasulullah gini, nyampein aja sama suaminya. Kata Areza, Rasulullah bersabda seperti ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Kesempurnaan iman seorang yang beriman, ingat, orang beriman tapi sempurna imannya. Berarti paling tinggi ya. Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Tuh ngomongin akhlak tadi ini. Ditambahin sama Rasulullah, wa khiyarukum linisa'ihim, dan sebaik-baik akhlak adalah suami yang baik kepada istrinya. Berarti kalau suami lagi rada-rada oleng, imannya teh lagi drop. Kalau suami lagi wow, ke kita teh, "Pak, aku mau ini, sini papa beliin." Wah, lagi hot, lagi imannya lagi tinggi. Atau enggak diingetin suami tahu-tahu, "Mah, ini ada bonus dari kantor. Mah, ini buat mama. Mah, ini buat mama." Itu imannya lagi tinggi. Dikit-dikit mama, dikit-dikit istrinya, dikit-dikit istrinya. Itu suami imannya lagi top. Lihat aja dari kelakuannya. Tapi suami udah mulai, "Wah, uang udah habis." Baru kemana dikasih? Waduh, serem kan ketemu suami begitu. Kaget nggak Bu? Tapi insya Allah suami ibu-ibu di sini insya Allah soleh. Doa lagi. Makanya kalau susah-susah amat ketemu suami yang udah dikasih, ya Allah ya muqallibal qulub, sebutin suaminya, Fulan bin Fulan, sabbit qalbi ala dinik wala ta'atik. Ya Allah, lembutkan hatinya, balikkan hatinya menjadi baik. Gitu doanya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. La yaruddul qadda illa du'a. Tidak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Udah ku doa we, hantam we sama doa. Tapi kudu yakin doa teh. Ini mah doa, ya Allah semoga suami saya soleh. Besok ketemu, kok masih marah-marah juga ya? Jangan. Jangan. Makanya terakhir nih, aku kasih tahu sama ibu-ibu Nebara Regar yang baik hati. Bu, makanya kata Rasulullah, kalau sesungguhnya setiap orang yang berdoa kepada Allah itu pasti diijabah. Ya, selama lisan dan hatinya tidak tergesa-gesa. Bingung kan sahabat, maksudnya apa ya Rasulullah? Tergesa-gesa. Kata Rasulullah, selesai engkau doa, engkau menunggu doa itu diijabah, jangan kalian berucap seperti ini. Kata Rasulullah, mengucapnya apa? Ya Allah, aku tuh udah doa, tapi kau nggak dijabah juga ya? Itu nggak boleh. Padahal ini teh sudah mau, ini kita nih, ini doa Bu. Ya Allah, kok saya udah doa, belum juga. Balik deh. Padahal Allah sudah mau mengijabah nih. Ya Allah, saya udah doa, kok suami saya mah gini-gini aja, tambah begini. Ya Bu ya, jangan tergesa-gesa kalau doa. Ya, jangan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Katakanlah Muhammad kepada hambaku, kalau aku ini dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Makanya mintalah kepadaku dengan keyakinan, maka aku akan kabulkan doanya. Gitu sih yakin, Bu. Allah kita nih ya Allah ya mujib, Allah yang maha mengabulkan doa. Makanya selesai doa teh baca ya Allah ya mujibas sailin, kabulkan ya Allah doa hamba teh itu. Ya Allah ya mujibas sailin, ya Allah ya mujibas sailin, ya Allah doakan hamba, doa hamba ini. Semoga wahai Engkau yang maha mengabulkan doa. Kan ada bahasa Maulana ya Maulana ya sami do'ana bihormat Nabi Muhammad istajib do'ana. Di pesantren mah begitu teh, mau selesai ngaji teh, selesai doa teh istajib do'ana ya Allah ya mujibas sailin, wahai Engkau yang maha mengabulkan doa. Ibu kurang rezeki, ya Allah ya rozak, sebut Bu Allahnya. Ibu pengen benghar yang kaya, pengen kaya, ya Allah ya mugni, ya Allah ya ghani, sebut Allahnya. Wallahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik dan berdoalah dengan nama itu. Ya, ibu lagi susah, minta sama Allah dimudahkan. Mudah bagi Allah, bagi kita pusing, Bu. Saya bisa ketemu di sini, emang ada kemauan dari saya. Kalau aku mau gerakan ke sini, saya benar nggak bekerja? Benar nggak? Ini kan saya tidak merencanakan loh saya hadir di pengajian ini. Wallah. Tapi Allah giring saya ke sini, ada apa? Semoga jadi kebaikan buat kita. Oh, udah mana aja dapat berkah dari ibu-ibu Bararager teh. Baik hati masih Bararager teh, Bu. Bahasa Sunda eta mah. Ibu itu aja ya. Nanti disambung lagi sama Ustaz ini ya. Mohon maaf lahir batin. Saya langsung pamit enggak apa-apa. Wajhal mukarram. Wal Madinatul Musyarrafah. Wijai Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang namanya Bu Haji Al Mukarramah teh. Maaf ya Bu, jauh punten. Gini-gini sekretaris DPW Partai Nasdem Bu, anggota DPRD gitu Bu. Palangkaraya menanya jadi terus karirnya menjadi wanita yang soleh, ibu yang menjadi contoh yang baik. Bu Haji Mukarramah teh Bu dimuliakan Bu, mudah-mudahan terus dimuliakan sama Allah. Udah kayak Mekah Mukarramah. Maaf ya Pak Ustaz ya. Bu, pengen jadi mantu baik. Ibu dari kemarin nyecer Sultan Hilmi terus guys. Banyak yang daftar Ustaz, afwan ya, alafu ya. Ibu yang baik hati, mudah-mudahan semua dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan sama Allah, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kelak di akhirat, dan dihasilkan maksud tujuannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan diangkat derajatnya semuanya ada lagi. Ala hadini wa qurniyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisafaatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham aqil hajati wa ya maribadi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten Ibu, mohon maaf lahir batin. Ibu kalau mau ngeliat channel saya, ingat buka di YouTube AA Reza Channel, mangga dilihat ya, mudah-mudahan manfaat Ibu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan sing panjang umur kita nih, pada saat kalian sehat bahagia. Namanya manfaat berbatin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.